Shalom saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali bisa bersama-sama kembali dalam program pelayanan kabar sukacita yang menemui Bapak Ibu Saudara semua yang luar biasa, yang diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan belajar satu firman Tuhan, satu ayat firman Tuhan yang saya ambil dalam kitab Mazmur pasal 25 ayat 14. Saya bacakan. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sangat suka kalau kita mendapatkan hubungan yang dekat dengan Tuhan. Sangat luar biasa, saudara. Karena kalau kita membangun hubungan yang dekat dengan Tuhan, kita bisa akrab dengan Tuhan, saudara. Karena di sini dia berkata Tuhan bergaul karib, itu yang menjadi kerinduan kita. Dan kalau kita bisa mendapatkan seperti itu, luar biasa. Saya terlalu yakin, saudara, kalau saudara dan saya menjadi sahabatnya Tuhan, itu terlalu banyak berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Amin. Dan semua sangat merindukan untuk bisa menjadi sahabatnya Tuhan, menjadi teman dekatnya Tuhan, bergaul dengan Tuhan dengan kedekatan yang luar biasa. Karena di bahasa Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukan kepada mereka. Ini ayat yang luar biasa, saudara. Karena kalau kita bergaul karib dengan Tuhan, Tuhan akan memberikan, menyatakan perjanjiannya kepada kita semua, saudara. Dan itu sangat luar biasa, berarti kita sangat spesial. Namun pertanyaannya, bagaimana kita bisa menjadi mendapatkan hal-hal demikian? Bagaimana kita bisa bergaul karib dengan Tuhan? Ayat ini juga menjelaskan hanya dengan orang yang takut akan Tuhan. Saudara, perhatikan, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Nah, kata takut akan Dia, saudara, takut akan Tuhan ini diambil dari bahasa aslinya. Sebenarnya menjelaskan tentang bagaimana kita menghormati Tuhan, bagaimana kita segan kepada Tuhan, bahkan lebih lagi menekankan bagaimana kita beribadah kepada Tuhan. Jadi saudara, kepada kita semua yang mau menjadi sahabatnya Tuhan, mau membangun hubungan yang dekat dengan Tuhan, yang perlu kita kerjakan adalah bagaimana kehidupan kita itu hidup dalam rasa segan kepada Tuhan, merasakan rasa hormat yang penuh kepada Tuhan. Bagaimana kita beribadah. Nah, kalau ini ada hubungannya dengan ibadah, saudara, berarti saudara, di mana saja saudara berada, itu harus, rasa takut itu harus ada dalam kehidupan saudara. Rasa segan kepada Tuhan itu harus terus ada. Nah, bagaimana kita menghormati Tuhan itu dalam kehidupan kita setiap hari, itu harus ada. Karena dia jelaskan hanya dengan orang yang takut akan Dia. Nah, ini tidak menjelaskan tentang ibadah, saudara. Dia tidak menjelaskan liturgi ibadah atau di mana kita beribadah. Banyak kali orang, saudara, kenapa tidak menjadi sahabatnya Tuhan? Kenapa tidak bergaul akrab dengan Tuhan? Tidak membangun hubungan yang mesra dengan Tuhan, saudara? Karena Tuhan melihat bahwa kehidupan orang Kristen hidup dalam kemunafikan. Kalau di gereja begitu rasa takut luar biasa ketika ada di ibadah bersama-sama dengan orang-orang yang lain, begitu luar biasa, begitu kusuknya dia melakukan ibadah. Tetapi ketika dia keluar dari gereja, keluar dari tempat ibadah, keluar dari tempat-tempat persekutuan, bahkan setelah dia selesai melayani, kembali lagi melakukan dosa. Dan ini bukan orang yang takut akan Tuhan. Ini bukan orang yang menghormati Tuhan. Nah, kalau itu ada di antara saya dan saudara, kita perlu bertobat. Karena kalau kita masih tetap hidup dalam hal-hal yang demikian, saudara, Tuhan tidak suka. Karena hanya orang yang takut akan Tuhan yang Tuhan mau dekat. Saudara, kita sangat merindukan bahwa kehidupan kita itu ada dekat dengan Tuhan. Kita membangun hubungan intim dengan Tuhan. Kita membangun keakraban yang luar biasa. Karena kalau kita akrab dengan Tuhan, kalau kita dekat dengan Tuhan, saya terlalu yakin itu berkat banyak sekali Tuhan akan berikan. Akan ada banyak hal-hal yang luar biasa yang akan terjadi dalam kehidupan kita ketika kita bergaul, kita membangun hubungan intim dengan Tuhan. Namun saudara, kalau kita masih hidup di dalam dosa, jangan pernah berharap
Kalau saudara hidup dalam kemunafikan, hanya di gereja saja saudara melakukan seperti orang yang begitu menghormati Tuhan, hanya di tempat ibadah saja, hanya di tempat persekutuan, hanya di tempat pelayanan saja saudara. Setelah itu saudara melakukan dosa lagi saudara, saya dan saudara tidak akan diberkati oleh Tuhan, dan saudara tidak akan membangun hubungan yang intim dengan Tuhan, bahkan lebih lagi menjauh daripada Tuhan. Jadi saudara, pada kesempatan kali ini, mari kita hidup dalam kebenaran Tuhan. Mari kita hidup dalam kebenaran yang Tuhan inginkan, yaitu biarlah kehidupan kita betul-betul takut akan Tuhan, betul-betul menghormati Tuhan, betul-betul segan kepada Tuhan, betul-betul beribadah kepada Tuhan di hari-hari ini saudara. Karena dengan demikian Tuhan mau bergaul dengan kita. Kalau Tuhan mau bergaul dengan kita, Tuhan mau membangun hubungan dengan kita saudara, kita akan mendapatkan berkat-berkat yang luar biasa. Saudara, jangan buang kesempatan kali ini saudara. Biarlah hidupmu bergaul dengan Tuhan. Caranya bagaimana? Hiduplah dalam takut akan Tuhan. Hiduplah dalam kebenaran Tuhan. Hiduplah dalam ibadah, dalam keseharian saudara. Hiduplah dalam kehidupanmu menghormati Tuhan. Dimanapun engkau berada, hidup dalam kehidupanmu saudara, segan kepada Tuhan, takut akan Tuhan, selalu hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Itu yang bisa saya sampaikan saudara. Mari kita hidup dalam kebenaran Tuhan hari-hari ini. Jangan biarkan Tuhan menjadi musuhmu, tapi biarkanlah Tuhan menjadi sahabatmu. Karena demikian saya dan saudara pasti akan diberkati oleh Tuhan. Tuhan sekiranya memberkati kita semua dalam renungan kali ini, dan biarlah kita hidup dalam kebenaran, hidup dalam ibadah kita yang sejati kepada Tuhan. Karena kita terlalu yakin Tuhan pasti akan memberkati setiap orang-orang yang mau hidup dalam takut akan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa kembali dalam program pelayanan kabar sukacita yang lain. Shalom, damai sejahtera buat kita semua.